ini merupakan satu topik dalam konsep MRT, yaitu konsep langkah pertama untuk kita punya penguatan konsep MRT. Kita akan bercerita tentang vitamin C yang menakjubkan. Jadi kepada mereka yang belum pernah dengar tentang vitamin C kita, jadi setiap kali saya akan berkongsi pada pagi ini, pastikan ada screenshot tentang vitamin C kita, sebab banyak orang di luar sana ataupun customer kita memang mereka akan bertanya tentang apa kelebihan vitamin C kita dan kenapa kita perlu makan vitamin C. Jadi pada hari ini saya akan coba berkongsi dengan yang terbaik tentang apa kelebihan vitamin C yang telah diberi kepercayaan saya oleh syarikat Airtel untuk menyampaikan maklumat pada pagi ini. Alat, ya, keras dan vitamin C. Ya. Boleh sudah. Oke. Sejarah vitamin C. Oke, pada tahun 1500 sehingga 8100, scurvy telah merampas nyawa sejuta orang pelaut. Kalau kita mengetahui sedikit tentang sejarah ini, dulu ini pelaut-pelaut British ini mereka pergi berperang untuk menaklukkan negara-negara Eropa seperti Prancis kah, Spanyol kah. Jadi mereka akan dihantar untuk menaiki perahu-perahu ini. Jadi kita tahu yang mereka yang menaiki perahu ini, mereka tidak boleh bawa makanan segar. Jadi kebanyakan makanan yang kering-kering, seperti daging kering kah, ikan kering kah. Kalau mereka bawa sayur pun, sayur itu kena panas, lama-lama dia akan dapat cepat membusuk gitu. Jadi didapati kebanyakan pelaut ini 50% daripada mereka, sebagai contoh 100 yang pergi menaiki kapal itu 50 orang confirm mati karena penyakit scurvy. Itulah penyakit yang telah banyak membunuh pelaut-pelaut pada tahun itu 1500 hingga 1800. Jadi pada tahun 1757, dokter tentara dari British James Lind mendapati makan buah-buahan limau seperti orange dan lemon setiap hari dapat mencegah penyakit scurvy, di mana beliau ambil 12 orang, kasih pecahkan kepada kumpulan, setiap kumpul ada 2 orang. Dan ada yang kasih bagi makan gandum, ada yang kasih makan ikan, ada kasih makan, dan ada satu kumpulan ini kasih makan penyakit ini citrus sama ni lemon. Jadi mereka dapati orang yang makan citrus sama lemon ni kan, dia penyakit scurvy mereka cepat sembuh. Dan di sana mereka tahu penemuan vitamin C pada mula-mulanya. Sehinggalah pada tahun 1920, vitamin C dikenal pasti dan dinamakan. Kita tahu yang vitamin C dalam nama saintifiknya adalah acid ascorbic, ya. Jadi mari kita kupas apa itu orang bilang itu penyakit scurvy dan juga simptom-simptom, atau kita kena belajar juga nih, sebab kita sentiasa alami tapi kita kadang-kadang tidak tahu. Jadi gejala kekurangan vitamin C boleh muncul selepas 8 hingga 12 minggu. Berarti kalau kita kekurangan vitamin C selepas 8 hingga 12 minggu baru nampak simptom dia. Dalam masa 1 hingga 3 bulan, individu mungkin akan mengalami tanda-tanda seperti anemia. Anemia adalah masalah kekurangan darah. Karena kita tahu vitamin C ini, bila badan kita kurang vitamin C dalam badan, vitamin C dia tidak dapat menyerap itu zat besi. Jadi zat besi tidak dapat diserap, jadi tidak dapat menghasilkan darah. Jadi selain itu penyakit sakit tulang, bengkak atau edema. Kita nampak kadang-kadang badan kita ini kan, kalau kadang-kadang kita jatuh, dia mudah luka. Dia mudah luka, lambat sembuh, dan juga dia mudah lebam lama kadang-kadang untuk sembuh. Jadi itu adalah tanda-tanda antara tanda penyakit yang kekurangan vitamin C. Bintik merah yang kecil akibat pendarahan di bawah kulit. Kalau kita kadang-kadang tengok kita punya kulit kan mesti ada bintik-bintik merah. Mungkin kita pernah perasan tuh, kenapa ada bintik-bintik merah? Itu ada satu simptom kekurangan vitamin C. Untuk rambut kita, rambut corkscrew. Bila kita cabut rambut kita, kadang-kadang kita nampak di ujung rambut kita ada macam keriting, macam berbentuk ada yang kena skru sudah. Itu adalah satu juga simptom, berarti masalah darah kita kurang lancar disebabkan oleh kekurangan vitamin C. Untuk penyakit gigi itu gusi. Gusi kita mudah berdarah. Biarpun setiap kali mungkin kita bilang kita guna ini kita punya ubat gigi OX3, kita berhabis boros. Dia bilang ini OX3 boleh membantu untuk mengurangkan yang gigi gusi berdarah. Tapi lepas itu sentiasa berdarah juga. Ini menunjukkan kita masih kekurangan vitamin C.
dan penyembuhan luka yang lambat, sesak nafas, perubahan mood atau kemurangan, selalu bad mood. Itu juga kekurangan vitamin C juga. Dan kata penyakit kuning, mata kuning, kulit jadi kuning, dan juga pemusnahan sel darah merah hemolisis. Ini adalah salah satu simptom-simptom juga lah. Dan demam. Demam kita tahu kalau kita punya vitamin C kurang, kita punya badan mudah diserap oleh bakteria-bakteria. Jadi itu salah satu simptom. Dan juga sawan. Sawan itu seperti orang putih panggil epilepsi ya. Dan kita tahu sawan salah satu dia kekurangan oksigen. Dan kekurangan oksigen itu disebabkan dia punya masalah darah. Kekurangan sel darah merah juga lah. Jadi itu disebabkan oleh satu kekurangan vitamin C untuk menyerap zat besi. Jadi kekurangan vitamin C yang berpanjangan boleh membawa maut. Ini vitamin C, orang bilang kan, vitamin C biasa-biasa saja. Sebenarnya kalau kita tengok dalam masa berpanjangan boleh membawa maut. Kita ingat sejarah pada tahun 1500 hingga 1800, berapa juta pelaut mati hanya karena masalah kekurangan vitamin C. Tapi pada zaman moden ini kita mungkin tidak nampak. Ya, bayi yang punya scurvy juga akan menjadi cemas dan mudah marah. Kita lihat, bayi pun perlu vitamin C. Mereka mungkin akan mengalami kesakitan yang menyebabkan mereka melakukan postur seperti posisi katak untuk mendapatkan keselesaan. Jadi kita kadang-kadang kita tengok siapa yang ada bayi, boleh nampak tuh. Kadang-kadang dia menyerap seperti katak, kadang-kadang dia rasa sakit. Itu salah satu simptom-simptom yang bayi itu kekurangan vitamin C. Jadi untuk mencegah kekurangan vitamin C, scurvy, USRDA ini mencadangkan pengambilan harian sebanyak 60 mg vitamin C untuk dewasa yang sihat untuk pengambilan minimum. Jadi untuk bagi kita kena ingat nih, sekurang-kurangnya sekiranya prospek kita siapa-siapa jumpa, kadang-kadang mereka akan bertanya tuh, menurut Anda berapa sekurang-kurangnya saya perlu ambil vitamin C dalam setiap hari? Jadi pada hari kita nampak sudah itu adalah recommended daily allowance oleh USRDA mencadangkan sekurang-kurangnya 60 mg vitamin C. Walau bagaimanapun, cadangan pengambilan ini tidak mencukupi untuk mencegah penyakit kronik yang lain. Ini pun dikatakan cukup saja nih. Karena 60 mg vitamin C hanya menggambarkan dos pengambilan yang paling minimum. Jadi saintis mengatakan bahwa pengambilan vitamin C dalam kuantitas yang banyak boleh membolehkan vitamin C berfungsi lebih fungsi asasnya. Dari orang makan, lebih banyak vitamin C kita ambil, lagi bagus. Kalau kurang, dia punya orang bilang kan pun masih bagus. Sebab kadang-kadang orang tanya saya, kadang-kadang prospek tanya saya, berapa banyak saya perlu makan dalam satu hari? Saya kasih cadangan sekurang-kurangnya kalau umur kamu 2 biji kah? Kalau kamu sakit kamu makan 4 biji lagi, boleh kasih makan satu hari 1 biji. Kadang-kadang orang bertanya sama macam itu. Boleh, saya bilang. Sebab ini ikut kamu punya budget, ikut kemauan. Yang paling penting sekurang-kurangnya ada lebih bagus daripada tiada. Jadi kita tahu sekurang-kurangnya 60 mg vitamin C. Ini adalah RDA vitamin C menurut umur dan pengambilan. Jadi kalau 6 bulan ke bawah sekurang-kurangnya 40 mg. Kalau 6 hingga 12 bulan berarti 6 bulan hingga 1 tahun 50 mg, 1 hingga 3 tahun 15 mg, 4 hingga 8 tahun 25 mg, 9 hingga 13 tahun 45 mg, 14 hingga 18 tahun 65 hingga 75. Dan bagi ibu yang mengandung, dia perlu dos yang ada lebih tinggi lagi. Dan kepada menyusul lagi, karena dia sudah berkongsi sudah dia punya zat-zat badan dengan bayi dia perlu vitamin C yang lagi tinggi lagi ya. Jadi ini kita jangan lupa sekurang-kurangnya kalau siapa yang ada menggunakan Zoom hari ini, guna handphone, kita boleh screenshot yang ini RDA vitamin C. Sebab kadang-kadang prospek dari kawan-kawan kita akan bertanya, berapa 10 pengambilan sekurang-kurangnya? Sekurang-kurang ini adalah menurut pakar. Ya, andaikan kita tahu yang vitamin C dalam badan kita sebagai sebab kolam takungan. Jadi kita nampak sini kan, pengambilan seharian sebanyak 60 mg vitamin C hanya dapat mengisi 1/3 kolam takungan air. Dia tidak dapat memainkan peranan vitamin C. Tahap optimum vitamin C dalam tisu badan ya 5025 mg. Ini adalah menurut pakar. Jadi kalau orang tanya kadang-kadang sama saya, ini lah saya akan rujuk kepada apa? Saya akan cakap sekurang-kurang 5.000-25.000 mg. Karena kita lihat secara teliti, dalam tulang kita pun ada 1.100 mg vitamin C diperlukan.
kulit, supaya kulit sentiasa cantik dan tegang, supaya kolagen dia kuat, sekurang 705 mg. Dan otak kita pun memerlukan 325 mg dan lain-lain. Lain organ, lain keperluan vitamin C, berapa kuantiti dia itu. Jadi ini hanya kupasan yang kita dapat dari pakar lah. Dari setiap organ memerlukan lebih suplemen vitamin C tambahan untuk memenuhi kolam takungan air ini. Ini adalah penemuan para vitamin C lah. Kita tahu kita punya ini saintis dan juga yang orang yang telah bertanggung jawab dalam menyebarkan satu berkongsi tentang konsep MRT, itu pemenang 2 kali anugerah Nobel, Dr. Linus Pauling menyatakan pengambilan harian 1 hingga 3 gram, yaitu bersamaan dengan 1.000 hingga 3.000 mg vitamin C dapat mencegah penyakit, keperluan untuk memelihara kesehatan. So kurang-kurangnya 1.000 hingga 3.000. Dia bergantung ikut umur, ikut aktiviti, ikut cara pemakanan kamu, ikut 6 faktor. Sebenarnya kita betul-betul ada buat ke tidak, ada kita atasi 6 faktor yang seperti diceritakan dalam konsep MRT. Dan bagi mereka yang sakit, pengambilan harian 8 hingga 10 gram, yaitu bersama dengan 8.000 hingga 10.000 mg vitamin C dapat menyembuhkan penyakit, keperluan untuk penyembuhan penyakit. Ini adalah menurut Dr. Linus Pauling ya. Jadi kajian yang dijalankan oleh institut yang lain seperti NIH, NCI, dan NIDDKD menunjukkan pengambilan vitamin C lebih dari sukatan cadangan akan mempunyai fungsi seumpama obat dan dapat mencegah kanser, penyakit jantung, stroke, dan lain-lain. Inilah kelebihan vitamin C kita ya. Dan bagaimana kalau untuk bagi mereka yang mencegah kanser? So kata vitamin C yang tinggi dapat menghilangkan atau mengurangkan toksin, karsinogen, dan nitrosamin. Dan dia memunculkan radikal bebas, meningkatkan penghasilan interferon anti-kanser, menentang jangkitan virus. Terutama kalau time-time COVID sekarang, pada kita perlu banyak makan vitamin C. Kita selalu sentiasa stres karena harga minyak naik, harga semua barang inflasi telah naik. Jadi kita punya sistem ini makin lama makin turun. Kita hari-hari pikir, ayah, banyak membayar itu ini naik semua. Jadi vitamin C kita perlu mesti kuat time-time dalam keadaan sekarang ini ya. Dan kita sentiasa memperkuatkan sistem imunisasi, yaitu mengaktifkan sel natural cancer. Untuk kalau kamu tahu, bagi mereka yang ada masa nanti, kamu boleh masuk di YouTube, kamu boleh type The Miracle of Vitamin C. Ini mujizat vitamin C. Di YouTube ada banyak. Kita nampak ada orang yang ada penyakit leukemia, penyakit yang ada yang macam jangkitan paru-paru, hanya dengan pengambilan dos vitamin C yang tinggi dan juga cara pemakanan mereka yang ubah, mereka telah sembuh, bebas dari penyakit ini. Jadi selepas ini mungkin kamu boleh rujuk dengan di YouTube The Miracle of Vitamin C ya. Sana banyak kita boleh dapat untuk menguatkan kepercayaan kita tentang kebaikan vitamin C ini ya. Dan vitamin C juga penting untuk mencegah penyakit jantung dan stroke. So kata vitamin C yang tinggi dapat meningkatkan kolesterol yang baik, high density lipoprotein HDL, dan mengurangkan kolesterol buruk, low density lipoprotein. Mengharap arteriosklerosis, yaitu pengerasan salur darah dan penyakit tekanan darah tinggi. Menghalang pengoksidaan lipid, membina salur darah yang lebih kenyal lagi. Jadi kita mau yang salur darah dengan ada pengambilan vitamin C yang cukup dalam badan kita punya salur darah akan cukup kenyal. Kalau keras, orang bilang kalau yang itu HDL kan dia sedang melekat dalam salur darah kita. Jadi kita punya salur darah ini perlu kenyal ya. Jadi dia mengurangkan pembentukan tisu bergantian dalam salur darah dan menjaga trombosis jantung. Jadi kita nampak vitamin C sangat penting. Dan juga dia boleh membantu untuk mencegah pembentukan penyakit kronik yang lain seperti penuaan. Biasa orang bilang kan kalau kau selalu marah, kau cepat tua, kau stres, sebab vitamin C kita tahu yang dia salah satu simptom dia tidak mudah disimpan dalam badan, terutama dalam keadaan kita stres semua. Jadi kalau orang bilang kan sentiasa kita mau jaga kolagen kita, yaitu kolagen yang memegang kulit kita ini kan, kita perlukan vitamin C yang cukup. Kita tahu perkataan kolagen itu berasal dari perkataan Greek yaitu kola yang bermakna gum, kolagen. Jadi kola itu berarti gum. Jadi yang penting orang ada vitamin C, dia kulit cukup tegang. Kalau dia sentiasa mengamalkan vitamin C dan kehidupan yang orang bilang kan yang sehat. Kalau dia makan vitamin C, dia amalkan pemakanan yang sehat dan kehidupan yang sehat, pemikiran yang sehat,
pasti dia punya proses penuaan ada lambat sedikit dibandingkan mereka yang sebaya dengannya. Jadi sukatan vitamin C yang tinggi dapat melindungi DNA bereplika dengan sempurna. Sekiranya vitamin C kita yang tidak cukup tinggi, DNA kita kan dia tidak mudah bernakbah, dia tidak mudah kasih replika, kasih hasil lagi. Jadi kegagalan untuk kita DNA untuk menghasilkan lagi sel-sel kan, dia akan membuat kita punya tisu-tisu akan cepat menua. Jadi vitamin C juga boleh mencegah kekerasan lemak dan protein. Jadi kita nampak vitamin C sangat-sangat banyak dan punya faedah tugasnya sini. Persoalannya kan, kenapa kita melakukan suplemen vitamin C? Kenapa kita tidak boleh ambil daripada buah-buahan kah, apa macam kah? Kenapa kita tidak boleh macam seperti anjing? Anjing kan dia tidak perlu vitamin C, dia boleh menghasilkan vitamin C sendiri. Kita tahu manusia dia tidak menghasilkan vitamin C. Manusia guinea pig kelawar antara yang apalah yang mamalia ini kan yang tidak dapat menghasilkan vitamin C. Mereka kita akan dapat vitamin C dari sumber-sumber yang lain seperti buah-buahan ataupun sayur-sayuran. Dan vitamin C juga dia boleh larut dalam air. Jadi kalau kita makan vitamin C, lepas kita minum banyak air, terus kita kencing, dia mudah hilang. Jadi itu salah satu simptom-simptom vitamin C lah. Dan dia juga mudah musnah akibat kepanasan. Kadang-kadang kalau kita ada vitamin C, sebagai contoh kita ambil satu buah, dia kena jemur, kena matahari, dia akan hilang cepat itu vitamin C. Terkena sinar ultraviolet ataupun kadang-kadang kita makan vitamin C, tapi kita makan itu kita minum minuman orange kah, ada asal yang ada pewarna perisai kan, vitamin C akan hilang dalam makanan. Jadi vitamin C ini dia mudah dioksidakan jika terdedak kepada udara. Dia tidak senang untuk melakukan pinggang nih. Jadi orang yang menghadapi tekanan hidup, siapa yang selalu stres tuh dan dia dah sakit lagi, lepas dia kuat lagi merokok, mudah mengalami kekurangan vitamin C. Sebab itulah kenapa kita memerlukan suplemen luar. Maksud dia, kenapa kita mesti mau pilih SSC 500 plus, SSC 500 plus sebagai sumber vitamin C Anda? Kenapa tidak guna vitamin C yang daripada farmasi kah atau yang dokter kerja yang bagi kah? Di sini kita akan belajar bersama-sama ya. Apa kelebihan vitamin C kita? Pertama, vitamin C kita ini dia ada ekstrak pine bark bersama kompleks bioflavonoids yang dihasilkan dengan menggunakan teknologi canggih berasaskan air yang dipatenkan. Penambahan ekstrak pine bark meningkatkan fungsi antioksidan dia, lebih kuat lagi. Dia 10 kali lebih kekal, tinggi penyerapan dia. Jadi orang bilang kan kalau masuk dalam badan kan dia lama sih, biarpun kita baik-baik kencing, dia bukan senang keluar. Itulah guna ada ekstrak pine bark. Itulah kelebihan kita punya ini SSC 500 ya. Dan setiap SSC 500 plus adalah bersamaan dengan 2000 mg vitamin C biasa. Ingat yang tadi menurut RD ya, sekurang-kurangnya 60 mg yang paling minimum tuh. Tetapi kalau ikut apa dia bilang badan untuk berfungsi secara optimum 5025 mg, 5025 mg. Tetapi dalam satu biji vitamin C terdapat 2000 mg. Yaitu kalau kita makan 3 biji mencukupi sudah seperti apa yang disarankan oleh apalah itu untuk keperluan badan kita berfungsi secara optimum itu 5025 mg. Jadi sekurang-kurangnya kalau kita dapat telan 3 biji vitamin C cukup bagus sudah. Dan 4 kali keberkasan Anda. Kita ingat satu tablet SSC 500 plus dia bersamaan yang kita kena dapatkan ekstrak dia daripada buah oren, kita kena makan sebanyak 24 hingga 30 biji buah oren hanya untuk mendapatkan 2000 mg vitamin C biasa. Jadi kita ada pilihan. Kita kena memakan 24 hingga 30 biji buah oren ataupun hanya makan 1 biji SSC. Jadi pilihan di tangan kita. Kita tahu yang terbaik kita makan SSC 1 biji cukup untuk cover sudah. Begitupun kalau kita kira baru berapa ringgit, saya mungkin RM1 lebih satu SSC itu dibandingkan dengan makan 24 hingga 30 biji oren. Satu buah oren, kamu tahu berapa harga kan? 2-3 ringgit kan? Jadi kalau 30 biji atau 24, dia lebih mahal dibandingkan dengan makan 1 biji SSC. Jadi kita tengok perbandingan nih suplemen vitamin C dengan apa? SSC. Kita nampak saja dari sisi pengekalan, vitamin biasa sangat lemah. Tetapi dengan SSC kita tengok 10 kali lebih tinggi daripada vitamin C. Dia kekal, dia tahan lama dalam badan. Keberkesanan apa? Dia lebih apa kan? Lebih hebat ke tidak kita tengok.
Kalau vitamin biasa, dia sangat lemah. Tetapi ecstasy 4 kali lebih berkesan daripada vitamin C. Jadi ini salah satu poin yang saya gunakan bila berkongsi dengan prospek dengan kawan-kawan apa kelebihan vitamin C kita. Dan dari segi nilai pH-nya, kalau vitamin C di luar kebanyakan dia kan ada asam. Itu sebab kalau orang yang makan vitamin C kadang-kadang macam dibagi pada kerajaan kah atau daripada swasta kah, bila dimakan vitamin C sangat asam kan pulau gastrik ya. Oke. Tetapi beza dengan vitamin C kita punya STC 500. Bila kita makan dia tidak rasa betul-betul macam batu sebenarnya. Bila kita makan kita rasa tidak rasa sebab dia neutral. Dia tidak boleh menyebabkan orang bilang kan keradangan gastrik. Itulah orang yang makan yang vitamin C dulu kan kadang dia takut saya tidak mau makan dia bilang. Takut pulau gastrik saya dia bilang. Tetapi kita nampak dengan STC 500 dia tidak boleh menyebabkan sebarang rasa ketidakselesaan. Dan orang yang selalu makan vitamin C yang di luar risiko tinggi dalam pembentukan batu karang. Karena terutama kalau kita dapat yang vitamin C yang bukan original. Karena kebanyakan vitamin C yang di luar dia sintetik. Dia bukan original. Dia bukan dia hanya dijadikan semula. Dia bukan semula jadi. Jadi bila badan kita makan, kita makan buat yang kena kerja keras sedikit untuk bekerja keras untuk membuang itu yang sintetik yang bukan original. Jadi ini akan menghasilkan banyak batu karang dalam kita punya buah pinggang. Tetapi dengan STC kita ada feedback, dia boleh menolong memecahkan batu karang. Itu ada beberapa testimoni yang terdahulu, tapi saya tidak simpan untuk gambar di sini ya. Mungkin kita rujuk dari upline kita. Okay. Vitamin C biasa adalah beresid. Pengambilan dalam sokatan yang banyak akan menyebabkan cirit-birit dan ketidakselesaan. Itu sebab ada orang yang kadang-kadang makan vitamin C yang di luar itu kan ada cirit-birit lah, sakit perut semua. Tetapi STC 500 Plus adalah neutral dan berformula unik tanpa kesan sampingan. Berapa kau banyak makan pun kau tidak akan apa-apa. Paling orang bilang kan sama ada kau kencing atau pergi membuang saja, vitamin C yang terlebih yang diterima daripada badan akan ditendang secara otomatis. Dan kena penyerapan yang tinggi. Nah, ini yang bagus. Ada yang vitamin C yang dikeluarkan mungkin kalau dia makan kan 100% mungkin ada yang 50% yang dapat diserap, yang lain akan ditendang. Tetapi dengan STC kita 100% dapat diserap. Oke? Bersedia untuk menghentikan vitamin C yang hilang dalam sel. Dan pengambilan berterusan dapat mencegah penyakit kronik. Ini adalah kelebihan kita STC 500 Plus. Oke. Jadi ini adalah cadangan sukatan. Dewasa, kadang-kadang orang akan tanya, berapa saya perlu makan? 1 hingga 2 tablet selepas makan ya. Selepas makan, bukan sebelum makan. Ingat ya, dewasa 1 hingga 2 tablet. Lebih kurang kalau 1 tablet itu kalau kita di sini cakap sudah kan bersama dengan 2000 mg. Berarti 2 tablet itu 4000 mg. 2000 hingga 4000 mg selepas makan. Dan bagi kanak-kanak 1 tablet cukup. Yaitu lebih kurang 2000 tablet selepas makan. Umur 12 tahun ke bawah ya. So kita perlu ditambah kepada mereka yang menghisap rokok. Sebab orang yang hisap rokok ini dia stres, lepas itu banyak asap lagi. Dia kenapa? Ini ada oksidan dalam badan dia itu. Jadi dia perlukan penambahan vitamin C yang tinggi dan juga mereka yang sakit. Jadi di sini saya sarankan kepada mereka yang belum pernah makan vitamin C, terutama STC 500 Plus, pergi ke branch esok dapatkan. Sekurang-kurangnya makan 1 biji 1 hari pun cukuplah. Walaupun kita tahu dia tidak mencukupi, tapi sekurang-kurangnya masih lagi bagus daripada langsung tidak makan. Jadi kita tahu STC 500 Plus adalah sumber terbaik vitamin C Anda. Ini sampai sini saya perkongsian saya karena perkongsian saya sangat singkat tetapi sangat-sangat penting untuk kita memahami dan mempraktikkan dalam kehidupan kita. Amalkan vitamin C dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian, terima kasih. Balik kepada MC kita, RSM Roslyn. Thank you. Kata Wadan, terima kasih Sam Dennis, satu perkongsian yang cukup luar biasa, penuh dengan semangat dan penuh keyakinan, sangat tinggi keyakinan pastinya karena kita telah pun menggunakannya sendiri dan pengetahuan tentang produk ini begitunya perlu kita kongsikan kepada orang lain di luar sana teman-teman dan kita sekali lagi mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada ISM Dennis Kia. Tepukan kepada ISM Dennis.